Selamat siang, Bu. Ada apa, Bu? Sepertinya ada yang penting yang ingin Ibu bicarakan. Sampai-sampai Ibu harus menelpon saya untuk ketemuan di sini. Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya mau curhat permasalahan saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 6. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ingin sharing untuk mendapatkan pencerahan tentang cara agar murid saya tidak merasa bosan dan merasa antusias dalam belajar di kelas. Oh, begitu. Coba Ibu ceritakan. Murid bosan dan tidak antusias belajar itu yang seperti apa, Bu? Begini Bu, saat saya mengajar, murid itu kelihatan tidak bersemangat memperhatikan pelajaran yang saya terangkan. Oh gitu. Nah Ibu, sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini, Bu? Saya melihat beberapa murid mengantuk, bahkan mengobrol dengan teman ketika saya sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, terutama jika saya mengajar mata pelajaran IPS, Bu. Oh gitu. Jadi ketika Ibu berbicara dengan saya di sini, yang Ibu harapkan apa, Bu? Kira-kira apakah solusi atau apa gitu? Dia minta solusi dan sarannya Bu, bagaimana anak itu bisa fokus dan sewaktu saya menerangkan pembelajaran IPS. Oh gitu ya. Nah jadi Ibu melihat murid tidak bersemangat itu tadi yang seperti apa, Bu? Kadang dia nggak cuek, ngantuk, ngobrol sama teman, nggak memperduliin kita di depan. Oh gitu ya, Bu. Jadi jika saya bisa menyimpulkan, berarti murid Ibu itu tidak fokus dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran di kelas, terutama pembelajaran IPS gitu ya, Bu ya? Iya Bu, begitulah. Oh. Nah sekarang menurut pendapat Ibu, apa alasan murid itu tidak fokus mendengarkan pelajaran yang Ibu sampaikan? Apa ya Bu, saya juga bingung. Oh, mungkin karena saya mengajar materi IPS dengan banyak berceramah ya Bu. Setelah dipikir, mata pelajaran IPS itu abstrak Bu, terutama bagi anak SD yang ada tahapan konkret. Nah, iya tuh Bu, itu yang biasa menjadi salah satu penyebabnya. Lalu, selama mengajar, apa Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti yang Ibu alami sekarang? Oh iya Bu, saya sekarang ingat dulu waktu mengajar kelas 4, ketika murid bosan memperhatikan pelajaran, saya mengajak mereka berdiskusi kelompok dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT. Kemudian mendemonstrasikan di depan kelas. Nah, bagus itu Bu, hal yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus ya menurut saya. Nah, sekarang menurut Ibu, jika Ibu simpulkan, apa penyebab masalah yang Ibu hadapi sekarang? Menurut saya, hal ini dikarenakan saya hanya menggunakan satu metode mengajar saja, yaitu ceramah dan hanya menggunakan model pembelajaran konvensional. Tepat sekali Bu. Lalu jika Ibu melihat pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang, kira-kira nih Bu, sudah berada pada angka berapa jika skalanya dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya, mungkin masih di angka 6 ya Bu, karena saya belum menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Berarti harapan pembelajaran Ibu sekarang untuk kedepannya itu berada pada angka berapa? Saya pikir jika angka 10 tidak mungkin lah Bu, terlalu sempurna. Jadi harapan saya berada pada angka 9 Bu. Oke, untuk berada pada angka 9 itu kira-kira apa saja indikator ketercapaian yang harus Ibu miliki? Saya harus memiliki keterampilan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang aktif dan bervariasi. Baiklah, nah dari pembicaraan yang kita lakukan ini, apa yang Ibu dapatkan?
Saya mendapatkan pencerahan mengenai cara pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan salah satunya menggunakan metode mengajar yang bervariasi dan model pembelajaran yang menumbuhkan keaktifan murid. Dan tepat sekali itu Bu En. Nah, sekarang apa rencana Ibu ke depannya dalam mengajar di kelas? Saya akan mencoba lagi untuk lebih kreatif dalam menggunakan model pembelajaran aktif seperti discovery learning dan juga tentunya menggunakan metode mengajar yang bervariasi juga seperti diskusi, demonstrasi, dan presentasi. Wah, bagus itu Bu, sangat bagus ya. Nah, apa ada hal yang lain yang akan Ibu En lakukan? Saya juga akan melengkapi dengan menggunakan metode media yang menarik ya Bu. Kemudian, Saya akan memulai dari merancang RPP dengan menggunakan model pembelajaran aktif seperti discovery learning dan metode mengajar bervariasi dari diskusi, presentasi, dan tanya jawab. sepertinya itu sudah langkah yang tepat ya Bu. Nah, sekarang jika boleh saya bertanya, apakah ada rekan sejawat Ibu yang nantinya akan bisa membantu Ibu? Ada Bu, teman saya guru kelas 6B yang sudah lebih senior dalam melakukan praktik baik di sekolah. Oke, jadi kira-kira Ibu kapan Ibu mulai rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Cepat ya Bu, insya Allah seminggu cukuplah itu Bu. Baiklah, agar saya tahu progresnya nanti, kita ketemu lagi ya Bu En ya nantinya supaya saya tahu bagaimana hasil dari rencana yang Ibu katakan tadi. Siap Bu, nanti saya ceritakan semua ya. Baiklah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu, jangan sungkan ya Bu, nanti kalau ada cerita atau yang mengganjal di hati Ibu, silakan telepon saya aja nanti, boleh kapanpun kita bisa bertemu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ayo kita pulang Bu, hari sudah mau hujan. Iya, ayo Bu. Nanti dulu. Belum. Baiklah Ibu Lexi dan Ibu En, percakapan ini dilakukan adalah namanya supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran dilakukan oleh guru itu harus berpihak kepada murid. Jadi Ibu harus dalam pembelajarannya suasana belajarnya harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, kemudian ada tantangan. Kemudian Ibu tadi kan sudah berusaha untuk mengartikan siswanya, memotivasi agar aktif dalam belajar. Kemudian lebih penting lagi juga dalam pembelajaran itu guru harus memberi ruang yang cukup agar siswa itu punya prakarsa, punya kreativitas, kemudian punya sesuai dengan bakat, minat, dan pengetahuan serta perkembangan siswa itu sendiri. Jadi intinya observasi tadi kan ada pra observasi dapat Ibu Lexi dengan Ibu En, dan Ibu Lexi juga sudah melakukan observasi mengajar di kelas. Jadi intinya hari ini kita pasca operasi, kalau ada kelemahan, ada kekurangan, itu hal yang biasa. Tadi Ibu Lexi sampaikan tadi itu sudah tepat. Jadi segala sesuatu itu tadi kan Ibu Lexi menyarankan, oh apa sih solusi dari Ibu? Ternyata Ibu karena tadi katanya siswanya kurang aktif gitu ya, jadi harus cara mengatur siswa itu Ibu En sudah tahu sebenarnya. Jadi ada tindak lanjutnya. Ibu En tadi menyampaikan, ya Bu, nanti saya akan menggunakan metode yang bervariasi gitu kan, agar siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi kepada Ibu En dan Ibu Lexi, ini namanya supervisi akademik, bukan cari kelemahan, tapi mencari mungkin solusi, memperbaiki kekurangan kita yang ada, hal yang biasa. Itu terima kasih ya Ibu En dan Ibu Lexi.